Ibu baik orang memulaikan pertemuan di saat ini. Oleh karenanya saya pendamping menyampaikan selamat datang buat ibu-ibu KPI-PKH yang boleh hadir di pertemuan kedua di siang hari ini. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kedua kita di minggu yang kemarin. Di hari ini kita akan melanjutkan lewat modul 7, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Nah, ibu-ibu, di saat ini kita akan belajar bersama, yaitu di langkah pertama ini yaitu pentingnya mencuci tangan pakai sabun. Nah, ibu-ibu perlu ketahui bahwa mencuci tangan itu sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena ketika kita mencuci tangan pakai sabun, tentu itu akan menghindarkan kita dari penyakit yang ada di tubuh kita atau ada di tangan kita. Jadi mencuci tangan pakai sabun itu sangat penting supaya kita tidak terserang penyakit diare ataupun penyakit menular lainnya. Nah, ibu-ibu sebelum datang di pertemuan ini, ibu-ibu udah cuci tangan atau belum? Hah? Sumandi. Berarti Sumandi sudah cuci tangan. Atau ada yang belum cuci tangan di setengah hari apa jalan ini? Oke, nah ibu-ibu, jadi mencuci tangan itu sangat penting. Dan dari ibu-ibu, kapan dan saat dimana ketika ibu akan mencuci tangan? Coba ibu-ibu kasih berikan contoh dong. Di saat kapan, dimana kita harus mencuci tangan? Ada yang boleh mau jawab? Sebelum makan. Ibu sebelum makan. Ada lagi yang lain? Sebelum beraktivitas. Ada adik kecil tuh. Oh iya. Kalau adik. Oh, ada lagi yang lain? Ya, sebelum beraktivitas itu kita kalau Cuci tangan kan? dimanapun dan kapanpun kalau tolong mencuci tangan. Jadi mencuci tangan pakai sabun itu ada banyak contoh. Jadi misalkan sama ibu bilang tadi, kalau orang sebelum makan, nah jadi itu orang harus mencuci tangan supaya tangan kita bersih. Karena kebanyakan ada juga yang makan tidak pakai leper, pakai tangan langsung. Tuh kalau tidak cuci tangan pasti ada kuman yang menempel di tangan dan akan menjadi bagian orang, menjadi penyakit kalau tidak cuci tangan. Kemudian ada contoh lain lagi, di saat orang buang air besar. Dan ternyata ketika kita buang air besar, kita harus mencuci tangan pakai sabun. Mengapa? Karena ketika kita selesai buang air besar, orang bilang tuh tangan masih ada bobo-bobo, itu ternyata masih ada kuman. Jadi setelah buang air besar, orang harus cuci tangan. Nah, itu ada contoh. Ada lagi yang mesti contoh. Mencuci tangan pakai sabun. Di saat kapan dan di mana. Begitu nah. Iya, setelah pulang dari rumah sakit, orang juga harus wajib mencuci tangan. Karena virus-virus yang ada di sana banyak juga yang menempel di tubuh kita. Apalagi tangan. Orang pegang sana, pegang sini, orang jadi harus cuci tangan pakai sabun. Kemudian sampai ibu bilang lagi tadi, ada orang harus cuci tangan ketika orang menyusui. Ada balita, ada bayi. Ketika orang menyusui, orang harus cuci tangan terlebih dahulu. Nah, contoh hari-hari kalau di rumah, nah ibu-ibu kan habis bebersih. Habis bebersih rumah, bersapu rumah, bebersih halaman, bercampur rumput. Nah, setelah orang melaksanakan kegiatan itu, orang harus wajib cuci tangan pakai sabun. Nah, itu. Ada lagi contoh lagi, kita mesti bilang ada berapa contoh. Kemudian contoh lain lagi, di saat kita mau menyentuh makanan. Nah, itu kebanyakan kalau di rumah tuh ada lapas cookies, ada lapas buah ataupun lainnya yang
cepat orang mau pegang dan mau ambil. Karena kan begitu ada cookies langsung ambil di tangan. Nah, ini sebelum menyentuh makanan itu orang harus cuci tangan. Jadi itu kenapa orang harus cuci tangan pakai sabun supaya kuman-kuman yang ada di tangan bisa terhindar. Jadi seperti itu ibu-ibu. Dan kita lanjut untuk langkah yang kedua, yaitu cara yang baik untuk mencuci tangan pakai sabun. Nah di sini ibu mencuci tangan pakai sabun bagaimana? Bagaimana ibu DP cara biasa? Air dulu, baru sabun. Air dulu baru sabun. Baru Ada yang bilas. lain nggak? Coba kasih contoh bagaimana? Biasanya Anggaplah juga kita ini ada mau sabun semua cuci dulu. tangan. Biasanya juga pencet sabun dulu, Baru kita tangan. di air ya. Ada lagi. Kasih basah tangan, taruh sabun, gosok-gosok, baru bilas dengan air. Baru bilas di air. Iya. Jadi ada DP cara yang paling baik kita mencuci tangan pakai sabun. Jadi yang pertama, kalau orang mau cuci tangan, jadi orang ambil sabun, orang letakkan di telapak tangan, orang kasih memutar dengan lembut supaya dia nggak busa banyak, atau kalau dia sudah busa tuh tangan, jadi ini punggung tangan ini. Jadi punggung tangan ini orang gosok seperti ini kan. Kemudian yang ketiga itu di sela-sela jari ini. Jadi orang bikin begini, orang usap-usap begini tuh. Itu yang ketiga. Nah, kemudian ibu jari. Kan ini kan sela-sela jari, sekarang ibu jari. Secara bergantian kita gosok begini kan. Itu mencuci tangan pakai sabun dengan baik. Nah, setelah itu jari yang ada terlebih kuku di ujung jari. Jadi orang letakkan seperti ini. Jadi orang letakkan begini kan. Secara bergantian orang gosok dan begini. Apalagi tuh ada kuku-kuku sedikit panjang. Tuh ada tuh. Orang bilang tuh itu tanah-tanah ada tempel di kuku atau kuman-kuman. Nah itu orang gosok secara bergantian. Setelah itu orang kunci begini. Orang kunci begini tangan, jadi ujung jari orang secara mengunci. Nah, jadi begini. Setelah selesai baru orang bilas dengan air. Jadi orang bilas dengan air, tapi bukan berarti air yang ada di misalkan loyang toh. Jadi bagusnya orang cuci tangan di air yang mengalir seperti itu, supaya kuman-kuman langsung tak keluar. Nah, begitu. Jadi dia langsung tak keluar. Nah, selesai itu orang bilas dengan tisu ataupun kain bersih. Jadi orang bilas dengan kain bersih. Nah, untuk sabun orang tidak perlu dengan sabun yang mahal tuh antiseptik yang orang beli 50.000 tuh satu botol. Yang penting deterjen mau dia sabun cuci piring, toh itu yang paling dijangkau. Jadi orang pakai itu saja sudah cukup untuk membersihkan tangan kita dari kuman-kuman yang menempel di tangan. Nah, jadi seperti itu. Dan kemudian untuk langkah yang ketiga juga cara kita membuat tempat ini apa? Cuci tangan. Jadi bukan berarti kalau sama dengan di mall-mall atau di toko-toko itu biasa dengan menggunakan wastafel dan begitu tuh dengan mewah-mewah DP pencuci tangan. Orang tidak harus begitu. Orang ambil saja yang ada di rumah kita. Jadi yang ada di rumah kita, misalkan ember atau galon yang sudah tidak bisa dipakai. Jadi orang pakai itu. Jadi orang wadah untuk mencuci tangan. Jadi orang baking itu, orang bikin lubang di bawah. Seperti yang orang lihat di rumah-rumah yang waktu COVID itu memang banyak sekali tuh. Orang lubang, orang bikin DP stop kran. Nah, baru itu orang bisa pergunakan. Tapi sebelum orang pakai, orang harus cuci dulu DP wadah ini supaya bersih, baru kita pakai untuk mencuci tangan. Dan untuk DP wadah ini orang harus membersihkan sesering mungkin. Jadi misalkan
Semua 1 minggu orang harus bersihkan supaya DP lumut-lumut dan misalkan untuk jentik-jentik nyamuk dia bisa bersih dah. Jadi itu harus sesering mungkin orang membersihkan wadah tempat kita untuk mencuci tangan. Jadi seperti itu untuk langkah 3 dan selanjutnya kita akan praktik bersama nih ibu-ibu bagaimana cara yang baik untuk kita mencuci tangan. Jadi orang akan praktik bersama. Jadi seperti itu dan kita masuk untuk praktik. Oke, saat ini kita akan praktikkan cara cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir secara benar. Pertama kita tuangkan sabun di telapak tangan kita. Kita gosok sabun di telapak tangan, diusap secara perlahan dengan lembut sambil diputar dengan arah memutar. Kemudian yang kedua kita usap dan gosok di kedua punggung tangan kita secara bergantian. Kemudian kita gosok di sela-sela jari kita. Setelah itu ibu jari kita gosok secara memutar, secara bergantian. Kemudian ujung jari kita letakkan di telapak tangan, digosok-gosok secara bergantian. Kemudian kedua ujung jari kita buatkan seperti mengunci. Dan setelah itu kita bilas dengan air yang mengalir. Setelah bersih, kita pakai tisu atau kain bersih untuk membilas tangan. Oke, itulah cara mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir dengan cara yang benar. Demikianlah kita telah mengikuti P2K2, kita telah membahas bersama tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Sampai jumpa.